wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini, hari di mana kita berada di dalam menuntut ilmu yang merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab dengan ilmu lah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan orang yang menuntut ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Karena setiap ucapan, setiap perlakuan, dan setiap perbuatan, waktu, tempat, hitungan, dan bilangan, keputusan, serta keadaan, mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali, mulai ia hidup sampai ia dipanggil ke hadirat Allah, ia berada di atas ilmu. Dan begitu luasnya ilmu sehingga di majlis yang kita cintai ini kita pelajari sebuah kitab ilmu, yaitu kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim, yang begitu luas penjelasannya tentang Kitabus Shalah. Di antaranya memasuki poin ke-14 pada halaman 218, yaitu mendahului gerakan imam. Ini sesuatu yang tidak disukai. Ya, ini sesuatu yang tidak disukai bila kita salat berjamaah. Jadi mendahului gerakan imam. Padahal imam di depan, dia di belakang. Sepatutnya depan dulu baru belakang. Imam dulu baru makmum.
Hadisnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, ia bersabda, amma yakhsha ahadukum, tidaklah seorang di antara kamu, yaitu yakhsha, merasa khawatir, idza rafa'a ra'sahu, bila mengangkat kepalanya, qablal imam, sebelum imam, ayyaj'alallahu, maka Allah akan menjadikan ra'sahu, ia punya kepala, ra'sa himar, sebagai kepala keledai. Yaitu himar itu maknanya keledai. Ini apabila ia telah mengangkat kepala qoblal imam, sebelum imam. Ini maka dari ucapan maupun dari gerakan hendaknya imam lebih dahulu. Sampai ada hadis mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sungguh dijadikan imam liyu'tamma bihi, yaitu untuk disempurnakan. Ya, tidak sanggup kita memaksudkan hadis ini, maka Nabi jelaskan apa? Idza kabbara, kalau imam telah takbir, maksudnya barnya selesai. Idza kabbara, apabila telah takbir imam, baru Nabi yang mulia memerintahkan kepada para sahabat, pakabiru, barulah kalian takbir. Jadi sampai barnya selesai, ya. Kemudian kelanjutannya bagaimana? Wa idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah. Lihat, sampai hamidahnya selesai, baru Nabi yang mulia memerintahkan kepada para sahabatnya, faqulu rabbana walakal hamdu. Masya Allah, ya, itu dari ucapan. Begitu juga dari gerakan. Enggak boleh imam dibarengin, enggak boleh imam ditinggalin, apalagi diduluin. Nah, kalau hadis ini diduluin, ya. Nah, ini jadi hadis itu saling menjelaskan. Makanya ini mayoritas ribuan jutaan kaum muslimin kadang suka membarengi imam. Ya, lebih ironinya ngeduluin imam. Kenapa? Karena memang ada juga imam yang takbirnya itu lama. Allahu Akbar gitu. Makmum udah enggak sabar, ya. Sami Allah, lama banget, ya. Kemudian Allah, ini enggak seperti itu. Jadi imam mesti paham dan makmum juga diberi kepahaman. Ya, makanya tidak mudah seorang menjadi imam. Sehingga di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu surutul imam, syarat-syarat imam, aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, orang yang ahli baca. Itu aqra itu maknanya ahli baca, Pak, bukan sekedar qori. Kalau qori pembaca, kalau aqra maknanya ahli baca. Itu surutul imam, ya. Makanya imam dikatakan dalam hadis lain, al imamu dhaminun,
imam itu menanggung. Domin itu maknanya menanggung. Itu. Sampai-sampai kalau ada imam ya yang bangkit kemudian makmum belum selesai, dia tidak perlu menyelesaikan apa yang harus dia baca. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh imam. Nah, itu enaknya jadi imam. Dan itulah enaknya jadi apa? Makmum. Maka itu harus belajar tentang imam dan harus nyadar dia keadaan seorang makmum. Ya, intinya belajar kita. Ya, banyak ya kalau kita haji atau umroh itu banyak ya imam dibarengin oleh makmum. Ada imam yang ditinggalin oleh makmum. Imam sudah at-tahiyatu lillah, dia masih sujud aja ya. Ada itu ya. Kemudian ada lagi imam yang mau bangkit, dia baru datang. Tanggung biar saja dulu nunggu bangkit begitu. Dia pura-pura benerin jam ya. Pura-pura benerin kancing bajunya, padahal enggak apa-apa kancing bajunya. Ya, mestinya kita melihat siapa? Abu Bakrah radhiyallahu anhu, hadisnya. Ketika Nabi ruku, dia baru datang. Maka Abu Bakrah langsung ruku. Cuma rukunya belum sampai di shaf. Masya Allah, itu Abu Bakrah ya. Sambil ya berjalan menuju shaf, sambil ruku ia berjalan menuju shaf. Masya Allah, itu Abu Bakrah ya. Begitu selesai sholat, karena memang Nabi Allah berikan mukjizat, bisa dapat melihat keadaan sahabatnya dari punggungnya. Kata Nabi, demi Allah, inni arakum, sesungguhnya aku telah melihat kalian miwara'i dhahri, dari belakang punggungku. Makanya tidak mudah seorang mengaku-ngaku Nabi ya, karena dia harus bisa menunjukkan sebuah mukjizat gitu ya. Dan tidak mudah seorang menyampaikan hadis Nabi, maka dia harus bisa menurunkan sebuah riwayat dan sanad. Itu ya, hadis namanya. Begitu selesai sholat, kata Nabi apa? Zadaqallahu khirsan. Nabi doain tuh. Kata Nabi, semoga Allah tambahkan pahala atas dirimu. Ya. Yang benar-benar engkau ini hirs itu sungguh-sungguh tidak mau menyelisihi imam ruku, engkau pun ruku. Maka imam langsung dilihat keadaannya, ia ruku, kita datang, ya langsung ruku. Takbir, ada takbir awal dulu, kemudian ruku, ada yang takbir langsung ruku, ada beberapa pendapat. Ya, karena awal sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah itu, jadi langsung ruku Abu Bakrah. Sambil ruku dia jalan menuju shaf. Masya Allah. Ya, selesai sholat kata Nabi, apa yang Nabi lakukan? Nabi doain. Zadaqallah. Semoga Allah tambahkan kepada engkau sebuah pahala. Kenapa? Hirson, atas kesungguhanmu. Hirs. Cuma kata Nabi, wala ta'ud, jangan kau ulang. Di mana engkau ruku belum sampai shaf. Mestinya kalau engkau mau ruku sesudah sampai di shaf. Gitu. Ini orang udah sampai di shaf malah enggak ruku. Ya, orang udah sampai di shaf malah enggak duduk tasahud. Mestinya duduk tasahud kalau memang imam lagi tasahud. Dan kita kalau dapat tasahud ya dapat pahala tasahud. Enggak dapat rakaat kecuali dapat ruku.
karena Nabi mengatakan man adraka ruku ma'al imam, siapa yang mendapat ruku bersama imam, faqad adraka rakaatan, sungguh dia telah mendapat 1 rakaat. Oh ya, maka itu nikmat ya, jadi imam menjadikan keadaan kita diberikan pahala ya, diberikan keutamaan. Kita kembali kepada hadis ini ya. Kata Nabi, au yaj'alallahu, ini diserahkan kepada Allah hukuman orang yang mendahului siapa? Imam, dengan kalimat au yaj'alallahu, atau Allah menjadikan orang tersebut suratahu, surata himar, di mana wajahnya sebagai wajah himar, wajah keledai. Enggak enak ya, wajah keledai. Kita punya wajah bagus begini, berarti tersiksa keadaannya. Ya, tersiksa keadaannya. Maka ini sebagai bantahan ilmiah, ada sebuah ya adegan-adegan orang jadi babi, jadi monyet nih ya. Jadi apa, kera ya. Kemudian jadi yang lain-lain. Itu hal yang sangat ya mengada-ngada atas keadaan. Allah menciptakan manusia ya dalam bentuk yang baik. Dalam bentuk yang apa? Yang baik. Bagaimana mata, bagaimana hidung, enggak? Bagaimana telinga, bagaimana tangan. Oh, nikmat sekali apa yang Allah jadikan pada kita. Ya. Ini dikabarkan kepada Nabi kelak. Ya, berarti hadis ini menunjukkan satu kejelasan bahwa ibadah itu jangan semena-mena ibadah. Ya, udahlah yang penting ibadah, enggak. Urusan diterima atau enggaknya nanti aja. Enggak. Udah diputusin ini oleh Nabi. Berita yang sangat menakjubkan. Jika dia menyelisihi imam, siapapun imamnya, Allah akan jadikan baginya kepalanya sebagai kepala keledai, atau Allah akan jadikan baginya wajahnya sebagai wajah keledai. Itu. Jadi putusan ada pada Allah, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam tidak boleh mengatakan udahlah ibadah mah ya bagaimana baiknya aja, yang penting dia ibadah. Soal diterima enggaknya nanti aja urusannya. Enggak. Sekarang udah ditentuin. Ya. Sekarang sudah ditentuin mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Mana yang ikuti imam dan mana yang tidak mengikuti imam. Ya. Maka imam wajib diikuti. Masya Allah ya, imam wajib diikuti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ada pertanyaan, kok disebutnya Imam Bukhari ya? Begitu. Kenapa? Ya karena memang dia, makna imam itu kan pemimpin. Yang memimpin ya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu. Dia tidak ngaku imam, tapi orang panggil dia imam. Itu karena dia mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Dan dia tidak pernah membaiat seseorang karena dia dijuluki imam. Karena baiat itu hanya ada nanti pada Imamul Mahdi, imam besar kaum muslimin. Baiat ya. Apa baiat itu Pak? Sumpah setia. Itu, sumpah setia. Dan tidak boleh terjadi dua baiat nanti itu Pak. Tidak boleh terjadi dua baiat. Kalau terjadi dua baiat,
Maksudnya tidak boleh terjadi dua imam. Karena kalau terjadi dua imam, maka salah satu imam mesti dia apa? Dibunuh. Gitu. Ya. Ini imam ya yang telah ada di mana saat akan datangnya hari kiamat. Ya, disebut Imam Mahdi namanya. Itu Imam Mahdi. Imam besar kaum muslimin. Kalau sekarang belum ada. Yang ada imam salat ya. Imam rawatib gitu. Imam Masjid As-Suhada itu yang ada. Atau ada lagi yaitu Pak Imam, namanya Pak Imam ya. Karena namanya imam di mana-mana jadi apa? Jadi imam. Seperti itu ya. Ya, yang berikutnya. Poin ke-6. Poin ke-6 bagian pertama. Hal-hal yang mubah dilakukan dalam salat. Di antaranya pertama berjalan karena ada hajat. Ini mubah. Mubah itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha yang Allah telah meridhoinya, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti wal babu alaihi mughlaqun. Masya Allah. Ini sampai hadis ini. Asyik ya kalau kita baca hadis. Di kitab-kitab lain tidak ada, di sini ada. Menakjubkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah biasa salat sunnah di mana? Fil baiti, di dalam rumah. Wal babu alaihi mughlaqun. Sedang pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam mughlaqun. Mughlaq itu maknanya terkunci, digembok. Mughlaq ya. Faji'tu, kata hadis ini, lalu aku datang. Siapa? Aisyah. Ya. Pastab tahtu pamasa. Kemudian saya minta dibukakan pintu. Gitu. Pamasa, lalu Nabi SAW berjalan. Karena masa yamsi itu maknanya berjalan. Ya. Karena Aisyah minta dibukakan apa? Pintu. Ya, tentunya setelah salam ya. Enggak mungkin Aisyah enggak salam. Itu. Karena la tadkhulul bab qabla salam. Jangan ya memasuki pintu sebelum salam. Lalu Aisyah minta dibukakan ya pintu tersebut yang muklak. Pamasa, lalu Nabi berjalan. Ya, Nabi berjalan. Begitu Nabi berjalan, kata Aisyah, papatahli, ya, papatahali, beliau membukakan pintu untukku. Summa raja'a ila musalla. Lalu beliau jalan lagi menuju tempat sholat. Ini ada ila. Ila di sini maknanya jalan, Pak. Ya, seolah-olah pintunya di sini, ya, atau di sono, gimana nggak dijelasin. Pokoknya Nabi jalan lagi. Berarti tadi mundur ya. Masya Allah. Tetap menghadap kiblat ya. Nah ini di sini. Ya, dalilnya jelas. Makanya
boleh kita bergerak kalau ada sebab. Yang tidak boleh bergerak tanpa sebab. Jangan 3 kali, sekali kok kagak boleh, apalagi 3 kali. Begitu ya. Bahkan Nabi pernah sholat menggendong cucunya. Saat Nabi mau ruku, cucunya ditaruh di sebelahnya. Saat Nabi sujud, cucunya berada di pundaknya. Itu. Kata Nabi, saya sengaja melamakan sujud saya biar cucuku merasa rihlah di pundakku. Apa rihlah itu? Tamasya. Masya Allah, Nabi ya ngajak tamasya cucunya di zahir hadis ini dalam sholat. Makanya kita boleh sholat itu bawa anak, tapi anak jangan dilepas sama anak ya, karena dia belum akil baligh. Kalau anak dilepas sama anak ya sudah nggak karuan. Ya, saat kita lagi sholat dia berisik enggak, dipesan seperti di negeri Saudi Pak, anak yang diajak itu Masya Allah dibekali ilmu. Jadi sehingga ketika datang waktu sholat berjamaah mereka tidak lari-larian, karena mereka sudah dibekali ilmu dan mereka disertai orang tuanya. Di kita enggak kan, anak ke masjid, ke musola, orang tuanya malah kagak ke musola. Ya, kesel orang yang bukan merasa anaknya diomelin abis-abisan. Tahu-tahu orang tuanya yang marah ya. Ini sering terjadi. Sampai ada masjid membuat ya satu tulisan masjid ramah terhadap anak. Masya Allah. Ya, kita kembali jamaah. Jadi Nabi ya summa roja'a ila musalla. Nah ini kembali ke tempat sholat. Musola itu artinya tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud, ya. Wa wasafat, ya. Annal baba bil kiblah. Dan aku mengira bahwa pintu itu berada di arah kiblat. Ya, aku mengira bahwa pintu itu pil kiblah, yaitu menghadap kiblat. Gitu. Berarti Nabi bukan mundur ya, maju gitu ya. Karena pintunya menghadap apa? Kiblat. Pokoknya kesimpulannya boleh membukakan, orang yang meminta agar dibukakan, ya, di mana kita dalam keadaan sholat. Berarti kalau ada handphone berdering bunyi boleh bergerak, jangan nggak dimatiin. Sedangkan ringtone-nya berbeda-beda. Dulu ya, dulu ada Mbah Dukun, ini nggak, gitu. Ada lagu India, kan? Ada yang azan, ada yang apa? Suara dering, lantunan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Awal-awal adanya HP ya, Masya Allah. Seneng masing-masing kita mempunyai ringtone yang berbeda-beda ya Pak. Nah ini kalau berbunyi saat sholat ya matiin, nggak apa-apa. Ya matiin, matiin. Karena kita lupa men-silent, gitu kan. Berdering dia. Saya pernah kejadian di masjid PT BSA, sedang sholat Jumat Pak. Yaitu lagi jadi imam, berdering itu HP. Saat itu ada deringan, ada Mbah Dukun, itu. Allah, benar-benar itu ya. Selesai sholat saya sampaikan. Karena disitulah momen yang terbaik, ya. Karena kalau Jumat semuanya hadir, tapi kalau ngaji jarang yang hadir semua, ya. Tapi kalau Jumat hadir semua. Wah, saya sampaikan, alhamdulillah, sampailah ilmu, ya, di PT BSA waktu itu, beberapa tahun yang lalu, di tahun 90-an. Masya Allah, ada lagu India, Pak. Luar biasa ya ringtone itu ya. Bagaimana ini?
Bagaimana kesukaan orang yang memiliki HP itu dalam ringtone-nya. Ya, demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi dan dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud. Kemudian menggendong anak kecil. Nah ini boleh nih. Ya. Jadi bolehkan apa yang Nabi bolehkan, karena semua agama sudah diatur, tidak ada yang tertinggal. Nah disinilah menyadarkan kita wajib menuntut apa? Ilmu. Dan samudra ilmu itu luas sekali. Dan kalau kita sudah berada di hadapan ilmu, terasa kecil kita di hadapan ilmu, miskin. Karena Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sangat apa? Sedikit. Ya, sangat sedikit. Biar kita udah banyak buka kitab, tetap masih rasanya sedikit aja bawaannya. Sampai-sampai Syekh Albani, Pak. Syekh Albani ketika dikatakan anta syekh, la ana laisa syekh, ana talib. Masya Allah. Ente guru? Enggak, saya bukan guru. Saya cuma penuntut ilmu. Luar biasa ya. Itu Syekh Albani rahmatullahu alaihi yang banyak menelurkan murid-murid, Pak. Syekh Albani. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Menggendong anak. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Dari Abu Qatadah yang Allah telah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat wa huwa hamilun, ya, dalam keadaan menggendong siapa? Umamah binta Zainab. Masya Allah. Ya, Umamah binti Zainab. Gitu. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil As dan juga Abul As bin Rabi, yaitu bin Rabi. Faidza qama hamalaha, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama berdiri, hamalaha beliau menggendong. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, wada'aha beliau letakkan. Gitu. Jadi kalau berdiri Nabi gendong. Jadi salat sambil ngegendong. Tapi jangan action ya, disampaikan semua salat pada ngegendong semua. Ya, ini hadis khobariyah, Pak. Hadis khobariyah, habar. Ya, tentang pembolehan salat sambil apa? Menggendong. Bukan perintah, ya, bukan larangan, tetapi khobar. Maka itu hadis ada perintah, ada larangan, ya, ada mustahab disukai, ya, ada tafsiliyah rinci, Pak. Gitu. Ada lagi sebagai keputusan yang mutlak. Keputusan yang mutlak. Karena kata dalam Al-Quran, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hadisnya. Bahwa menggendong anak kecil ketika sholat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim.
Imam Muslim secara khusus dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud dan Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini. Yang ketiga, hal-hal yang dimubahkan, yaitu membunuh makhluk yang berbahaya di saat sedang apa? Salat. Itu. Ya, misalnya lagi salat ada nyamuk enggak? Ya. Karena masjidnya enggak pakai AC, biasanya suka banyak apa? Nyamuk. Kalaupun udah pakai AC juga ada aja nyamuk yang masuk, ngegigit. Jangan kita biarinlah itu rezeki buat dia. Ya, gimana ceritanya? Ya, tepok itu. Ya, karena ada keterangan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah membunuh dua makhluk yang hitam bis shalah, ketika salat. Apa yang dimaksud dua makhluk yang hitam? Al-aqraba wal hayya, yaitu kalajengking dan ular. Ini kalajengking dan ular ya. Karena kalajengking dan ular itu kata para ulama mempunyai tabiat, dia kalau melihat kita, dia berusaha membunuh kita. Itu kalajengking dan apa? Ular. Maka jangan sampai keduluan kita dibunuh, kita bunuh dia. Gitu. Diperintah untuk membunuhnya. Ini dua hewan ya yang mempunyai tabiat, kata para ulama, kalau menjumpai dia, kalau menjumpai kita, dia berusaha untuk membunuh. Maka jangan sampai keduluan kita dibunuh, ya kita bunuh dia. Sama dengan ketika terjadi peperangan. Ya, jangan sampai kita dibunuh, ya kita bunuh. Maka perang itu membunuh atau dibunuh, bukan bunuh diri. Gitu. Itu kalau ya dia memerangi. Tapi kalau enggak memerangi, enggak boleh diperangi. Ya, enggak boleh dipemerangi. Kita wajib bermuamalat. Ya. Dan ini hadis juga bermakna, hadis ini bermakna sesuatu yang merugikan, yang merusak, seperti tikus merusak, ya, kemudian kecoa, cicak, enggak, pokoknya yang merusak ya, hama disebutnya ya, hama itu harus dibasmi. Cuman cara membunuhnya tidak membakar dan tidak menyiksa. Gitu. Karena tidak boleh membunuh sesuatu dibakar atau disiksa. Sebab yang berhak membakar dan menyiksa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini. Sampai-sampai ya seorang pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya ada apa?" Ada seorang mengingini hartaku. Ya jangan kau berikan. Gitu. Tapi dia mau ngebunuh, bunuh dia. Jangan sampai kau duluan dibunuh. Kalau engkau ya membunuh, maka engkau tidak terbunuh. Tapi kalau engkau dibunuh, kata Nabi apa? Man qatala duna malihi. Siapa yang telah terbunuh mempertahankan hartanya, bahwa syahidun, maka dia disebut mati syahid. Jadi hadis ini mesti diangkat nih, bahwa Islam itu adalah orang yang pemberani, bukan penakut. Itu sifat Nabi, Pak. Sifat Nabi itu pertama ajwadan nas. Nabi itu paling baiknya manusia. Kemudian wa ajmalan nas, dan Nabi paling gantengnya manusia. Makanya pantas ya istrinya sampai berapa? 11 ya. Ente cuman berapa? Atu ya kan.
Dan Nabi itu kepanjangannya dan paling pemberani Nabi. Paling pemberani Nabi. Paling pemberani, paling ganteng, ajmal, dan paling dermawan. Itu sifat Nabi itu. Luar biasa ya. Itu. Nanti saya kirimin ya hadisnya. Cuma tidak hadir dalam ingatan saya. Boleh dijadiin status itu. Sebab kalau mau jadiin status itu yang bagus-bagus, Pak. Ya. Supaya orang bisa baca, nambah ilmu, enggak, nambah wawasan, semangat. Jangan bikin status urusan pribadi. Jadi membuka aib sendiri. Ya. Jangan bikin status yang orang tersinggung, akhirnya jadi berantem. Walaupun musuhnya diprivasi, enggak. Nanti ada yang laporan, tuh benar kejadian ya, ribut akhirnya. Ya, makanya antum jangan bikin status yang enggak baik-baik. Bikinlah status yang baik. Ya, doa, itu zikir pagi dan petang dan lain sebagainya. Ya, masya Allah ya. Nabi yang memerintahkan, karena dua makhluk ini apabila melihat manusia al-aqra, yaitu kala al-aqrab, yaitu kala jengking, ya, wal haya, dan ular, itu punya tabiat dia berusaha untuk membunuh. Maka jangan sampai keduluan kita dibunuh, bunuh dia, gitu, ya. Tapi ada yang suka bercanda, kalau ada ular di sini jangan dibunuh, katanya. Bercanda ini mah, karena ada bisanya. Bisa apa? Bisa kawin, ya. Bisa nukang, ya, bisa bisnis. Wah, itu mau bercanda ya. Namanya ular-ularan ya. Tapi kalau ular beneran, dia benar ada bisanya, harus dibunuh karena racun berbahaya. Dan gak boleh ular dijual, dimakan, gak boleh. Karena ada di sini yang jualan ular ya Pak, di Gelodok itu ada yang jualan ular. La haula wala quwata illa billah. Ya, hadis ini sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Yang berikutnya, poin keempat, menoleh dan berisyarat karena dianggap sangat penting. Menoleh atau berisyarat ketika sedang sholat. Boleh tidak? Boleh. Tadi membunuh, gendong anak, ya, gitu. Kemudian membukakan pintu. Yang berikutnya bagaimana? An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yang Allah telah meridainya, ia berkata, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa istaka, sakit. Rasulullah sakit. Fasalaina wara'ahu wa huwa qa'id. Lalu kami salat di belakangnya, wara'ahu. Sedangkan Rasulullah yang dalam keadaan sakit menjadi imam, wa huwa qa'id, beliau dalam keadaan duduk. Ya, sementara jamaahnya berdiri. Sementara jamaahnya berdiri. Ini Rasulullah masih hidup, salat lagi, sakit. Enggak boleh berdiri-berdiri. Apalagi Rasulullah sudah apa? Sudah mati. Dianggapnya hadir Rasulullah. Kita suruh berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Ya, begitu kan? Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah marhaba ya Nabi. Berdiri semua. Ya Allah, Nabi udah gak ada. Nabi masih hidup, sakit, beliau salat, wa huwa qa'id, beliau dalam keadaan duduk. Faltafata ilaina, beliau beriltifat kepada kami. Ya, maghrib ya, masya Allah. Ya, silakan muadzin. Itu.
untuk adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiba kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nuthni alaihi al-khayra kullah. Ni'amuhu alaina la tuhsa. Alhamdulillahi katsiran katsira. Jamaah Masjid As-Suhada Toyota Manufacturing Indonesia, kembali kita menyimak kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz yang berkenaan pada hal-hal yang disebut mubah yang kita lakukan di dalam salat. Apakah salat wajib maupun salat sunnah? Kali ini yakni salat wajib, karena awalnya Rasulullah SAW dikabarkan sakit. Rasulullah dikabarkan sakit. Kemudian Rasulullah mendengar panggilan suara muadzin untuk salat berjamaah. Hingga akhirnya Rasul meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Tetapi beliau tidak mau menjadi imam selama masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terpaksalah Rasulullah menjadi imam. Hingga dikabarkan dan dilihat hadisnya, kata Jabir, istaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit. Fasalaina wara'ahu, lalu kami salat di belakangnya. Wa huwa qa'idun, sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Ya, belum pernah terjadi sampai hari ini ada imam duduk. Hanya didapati pada Rasulullah. Berarti boleh sekali waktu imam rawatib sakit dia jadi imam duduk, ya kita juga makmumnya duduk. Ya, tapi dikhawatirkan bagi jamaah yang belum paham, nanti enggak mengerti, malah dia berdiri lagi. Jadi kacau salatnya, ya. Ini pentingnya menuntut ilmu, begitu luasnya samudra ilmu. Kenapa boleh imam duduk? Karena Rasulullah melakukannya duduk. Dan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana orang-orang melihat aku, ra'aitumuni usalli, di saat aku salat. Ya, ini kejadian Rasulullah salat. Beliau dalam keadaan duduk. Faltafata ilaina, kemudian menolehlah kepada kami, menoleh gitu, nengok ya, menoleh kan nengok ya, nengok. Paro'ana qiyaman, dan dilihatlah kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyaman, kami berdiri semua, sedangkan Rasulullah qaid, duduk, kami berdiri. Maka Rasulullah melihat kami, fa'asara ilaina, lalu beliau berisyarat kepada kami.
berisyarat kepada kami yang dimaksud agar kami duduk, maka faqaidna, akhirnya kami juga duduk. Jadi tidak boleh mendapatkan imam duduk lalu makmum berdiri, karena dijadikan imam untuk disempurnakan. Makanya kalau kita datang imam lagi duduk, ya kita duduk gitu. Jangan imam duduk kita berdiri nunggu bangkit, nggak boleh ya, karena dijadikan imam untuk disempurnakan, diikuti ya. Sebagaimana yang tadi dibahas, dijelaskan, demikian keadaannya. Itu imam. Dan di sini bolehnya menengok karena ada sebab. Ya. Dan di dalam sifat salat Nabi oleh Syekh Albani dinukilkan, Nabi salat duduk, sahabat berdiri. Dijelaskan hadis ini, selesai salat Nabi hadapkan wajahnya kepada jamaah sahabat. Apa kata Nabi? Hampir saja kalian memperlakukan aku sebagaimana bangsa Parsi dan bangsa Rum ya melakukannya kepada raja mereka, di mana raja mereka duduk tetapi mereka berdiri. Tidak, aku tidak mau dilakukan oleh kalian yang aku duduk, kalian berdiri. Hendaknya dimaksudkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu keadaan imam. Ini Nabi masih hidupnya, nggak mau berdirikan. Apalagi sudah apa? Sudah mati. Ya. Hidupnya saja nggak boleh. Nabi duduk. Bahkan ada satu hadis di kitab Manhajul Firqatin Naziyah wa Ta'ifatil Mansurah li Syekh Muhammad Jamil Zainu, ya, rahmatullahu alaihi. Ada hadis mengatakan wa qad kharaja, sungguh telah keluar. Siapa? Nabi ala jama'atin, memasuki kepada jamaah. Tiba-tiba jamaah ya faqamu lahu, berdiri untuk Nabi. Ya, berdiri untuk Nabi dalam rangka menghormat Nabi. Kata Nabi apa? La taqumu, jangan kalian berdiri. Kama taqumu yu'azzimu ba'dahum ba'da, sebagaimana berdirinya sebagian yang lain meninggikan sebagiannya. Tidak, ana abduhu wa rasuluh, saya cuma hamba dan rasulnya. Duduk kalian, duduk semua. Jadi nggak boleh sahabat berdiri-berdiri. Ya, sebagaimana di negeri kita ini ya. Mari kita berdiri sejenak menghormat kedatangan Bapak siapa Pak? Ya, Bapak dan lain sebagainya. Nggak boleh berdiri kepada orang yang masih hidup. Bolehnya berdiri kepada orang yang sudah mati. Nabi sedang duduk bersama Umar, datang jenazah, maka Nabi berdiri menghormat jenazah. Ya. Lalu Nabi mengatakan wajabat. Sekali waktu Nabi sedang duduk lagi bersama Umar, datang lagi jenazah. Lalu Nabi berdiri. Yang menjadi pertanyaan Umar bin Khattab, kenapa engkau berkata wajabat? Kata Nabi, jenazah yang pertama di antara keduanya ya, yaitu jenazah Yahudi. Aku katakan wajabat lahun nar, maksudnya wajib baginya neraka. Karena sampai hari kematiannya dia membawa agama Yahudi.
Sedangkan yang kumaksud mengucapkan satu jenazah lagi dengan ucapan wajabat, dia jenazah mukmin. Mukmin adalah Islam. Dan Islam itu bila dia meninggal wajabat lahul jannah. Wajib baginya apa? Surga. Walaupun dia harus mampir dulu ke neraka dengan dosa-dosa yang lain. Selama dia tidak menyekuti Allah, Allah akan wajibkan dia untuk masuk apa? Surga. Dan kalau sudah di surga, enggak ada di surga lagi enak-enak dipanggil lagi ke neraka. Atau ya malaikat dibicanda-bicandain, salah nendang katanya. Harusnya nendang ke neraka, malah nendangnya kemana? Ke surga. Ini siapa yang bikin-bikin begini, nanti berhadapan dengan malaikat. Jadi enggak boleh ya. Kalau orang sudah masuk surga, ya udah, khalidina fiha, selama-lamanya. Kalau orang masuk neraka, enggak selama-lamanya, kecuali kalau dia kafir, kalau dia musyrik, baru masuk neraka selama-lamanya. Dan kalau dia sedikit membawa keimanan yang tidak dicampuri dengan syirik, ya, dia tidak berlaku musyrik. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian iman mereka tidak dicampuri dengan sebuah kezaliman. Zalim yang dimaksud di sini adalah musyrik. Ya. Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapat keamanan. Maka nanti Allah memerintahkan malaikat. Malaikat, labbaik ya Allah. Coba kau cari hambaku yang sedikit dia punya iman, tapi imannya tidak dicampuri dengan syirik, dengan musyrik. Dengan mudah malaikat mendapatkannya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ya, amin. Dan kita berharap kita ini masuk surganya bi ghairi hisab wala azab. Amin Allahumma amin. Maka diambillah ya orang yang mempunyai sedikit keimanan tidak dicampuri dengan syirik. Ya, dan beruntunglah secara umum orang yang beriman tidak dicampuri dengan syirik. Kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itu orang-orang yang mendapat keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah ya. Jadi demikian, alangkah baiknya kita jaga keislaman kita agar sampai hembusan napas terakhir kita berada dalam keadaan Islam. Dan orang kalau sudah Islam, selama dia tidak syirik, wajabat lahul jannah. Wajib baginya apa? Surga. Dan kita mengatakan kepada orang kafir, wajib baginya neraka kalau dia sudah meninggal. Kalau belum meninggal jangan. Ya, ditain, ditunjuk namanya, jangan. Siapa tahu dia di saat hembusan napas terakhir dapat hidayah. Karena Nabi bersabda, innamal mu'minuna bil khawatim. Ya. Sesungguhnya tidak lain orang-orang innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tidak lain amal seseorang bil khawatim, bergantung pada akhirnya. Bergantung pada akhirnya. Ya, maka itu kita berdoa pada Allah agar akhir-akhir kehidupan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Doa ya. Karena doa ini dapat merubah takdir.
Jangan enggak berdoa. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada akhirnya. Maka kita berdoa pada Allah agar akhir-akhir kehidupan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ya, baik dalam keadaan menutup usia kita. Ya, jadi kita kembali Nabi tidak mau berdirikan semasa hidupnya. Itu ya. Kecuali kalau sudah apa? Mati. Maka haram berdiri kepada orang yang masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Muslim. Juga dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud. Ya. Kemudian meludah pada pakaian atau mengeluarkan sapu tangannya yang ada di dalam sakunya. Ini hal yang mubah. Sesuai dengan hadis Jabir yang melarang meludah ke kanan, yang melarang meludah ke arah kiblat. Ya, dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang di antara kamu apabila ia berdiri salat, maka sejatinya Allah tabaraka wa taala berada di depannya. Kalau dikatakan berada di depannya, sudah selesai. Ya, tidak boleh takwil bimakna tahrif. Yang boleh takwil bimakna tafsir. Artinya tafsirkanlah laisa kamitslihi syai'un. Jangan engkau umpamakan Allah dengan segala sesuatu. Ya. Gitu. Jangan ditakwil-takwil. Katakan kepada apa yang Nabi katakan, bahwa ketika kita sholat, sejatinya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya. Maka dari itu janganlah sekali-kali meludah ke hadapannya saat akan meludah, dan jangan pula ke sebelah kirinya, ke sebelah kanannya. Namun hendaknya meludah ke sebelah kirinya. Di mana? Di bawah kakinya. Karena dulu zaman Nabi tidak menggunakan hambal dan lantai seperti ini. Di antaranya dalam keadaan padang pasir. Maka kiparat orang meludah itu dia mengubur. Kiparat orang yang kencing dia harus menyiram. Ya, seperti itu. Jika mendadak, maka arahkanlah pada pakaianmu. Begini kata Nabi. Kalau mendadak ya, ingin meludah, arahkan pada pakaianmu. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini, ketika di musim dingin di negeri Saudi Arabia, itu musim dingin paling gak enak, Pak. Ya, karena dingin sekali 3 bulan. Ya, tidak dingin, panas 3 bulan. Panas sekali juga 3 bulan. Ya, enggak dingin, sedang 3 bulan. Paling gak enak musim dingin. Sampai sholat aja di depannya pakai pemanas. Ya, dan setiap sop dengan sop berikutnya itu disediakan manadil. Apa manadil? Tisu. Sehingga hampir setiap orang itu ada di antara mereka yang zukam. Zukam itu pilek. Maka mereka kalau pilek dalam sholat di musim dingin, dia kantongin nih tisu. Saat mesti bereak, taruh sini Pak. Terus diapain? Kantongin gitu. Boleh kan dikantongin? Masya Allah. Gitu ya. Luar biasa itu di Saudi. Kantongin Pak. Gitu. Di sini dikantonginnya. Dan orang-orang yang biasa kena mimisan Pak di sono. Kalau dingin,
Sholat udah pakai sweater ya, pakai pakaian tebal, pakai jaket, pakai ini, pakai kaos tangan, di depan pemanas lagi. Ya, di depan ada pemanas. Masya Allah. Nggak enak, mandi juga harus dicampur dengan air panas. Sampai Aisyah mendapatkan keadaan musim dingin yang sangat. Kata Nabi, aku melihat Rasulullah di musim dingin yang sangat mendapatkan wahyu hingga keluarlah peluh. Apa peluh itu? Keringat. Karena Allah berfirman, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, dalam surah Al-Muzammil ya. Sesungguhnya akan kami berikan kepada engkau Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Perkataan siapa, Pak? Allah. Saya tanya nih Bapak, perkataan Allah gaib apa nyata, Pak? Ayo, antum dalam mengaji ini ya. Perkataan Allah gaib atau nyata? Hah? Gaib apa nyata? Jawab aja, salah nggak apa-apa, nggak domelin ya. Ya Pak Haji Turki, gaib apa nyata? Hah? Nyata. Allahnya zatnya gaib. Allahnya zatnya gaib, perkataannya nyata. Nyata perkataannya. Besok nih dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang senantiasa beriman. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini ayatnya makru'ah. Apa makru'ah? Dibaca. Enggak gaib, nyata. Kalamullah, perkataan siapa? Allah. Kalau zat Allahnya iya gaib. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Berangkat orang kan. Masya Allah. Enggak gaib, Pak. Allah berfirman dalam surah Yusuf ya. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Mubin artinya apa? Nyata, enggak gaib. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Yusuf. Banyak lagi. Jadi ayat Allah itu ada yang makru'ah, dibaca, nyata dibaca. Ada yang mashudah, disaksikan. Ya, enggak gaib, Pak, disaksikan. Ada yang berupa penciptaan yang Allah ciptaan, ya. Ini tidak gaib enggak? Kalau gaib antum enggak kelihatan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Masyaallah. Ya, ada yang makru'ah. Apa makru'ah? Ya, ini dibaca. Jadi enggak gaib. Masya Allah. Di musim dingin yang sangat, Allah menurunkan wahyu. Kata Aisyah, sampai Nabi keluar peluh, keluar keringat. Iya, ya, turunnya dia gaib, dibawa oleh yang gaib, malaikat apa? Jibril. Di dalam surah As-Su'ara disampaikan oleh Allah kepada siapa? Hati seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Masya Allah ya. Jadi demikian. Ini jadi meludah pada pakaian. Tapi sekarang udah ada
mandil ya, tisu. Begitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud. Ini lafadznya dijelaskan sudah. Kemudian yang keenam, menjawab salam dengan isyarat. Menjawab salam dengan apa? Isyarat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, ia bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Rasulullah keluar, maksudnya pergi ke Quba. Yusalli fihi, dan salat di sana. Qal, faja'athul ansar. Di saat beliau salat, datanglah kaum Ansar. Fasallimu alaihi, lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa huwa yusalli, sedangkan Rasul dalam keadaan salat. Qal, ya. Kemudian aku bertanya, faqultu li Bilalin, ya, faqultu li Bilalin, kemudian aku bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi. Ia bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim, menjawab salam mereka, hina kanu yusallimu alaihi, di saat mereka mengucapkan salam alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, di mana Rasul dalam keadaan salat. Kata Bilal, qal yaqul hakaza wa basata kaffahu. Kata Bilal, ya, Rasulullah berbuat begini. Bilal membuka telapak tangannya. Ya, Bilal membuka telapak tangannya. Wa basata Ja'far bin Awam, dan Ja'far bin Awam pun membuka telapak tangannya. Ya. Bin Awam kaffahu wa ja'ala batnahu asfala, ya. Bilal menjadikan begini, yaitu bawah telapak tangannya mengarah kemana? Asfal mengarah kemana? Wa ja'ala zahrahu ila fauqi, gitu. Ya, mengarah ke bawah, yaitu ke lantai, dan menjadikan punggung telapak tangannya mengarah ke atas. Gitu ya. Bagaimana ya? Begini berarti ya. Bukan begini ya. Jadi punggungnya mengarah ke atas, telapak tangannya aspal ke bawah. Wa ja'ala batnahu Bilal menjadikan
bagian bawah telapak tangannya mengarah ke bawah. Ya. Wa ja'ala zahrahu ila fauqi. Sedangkan punggung tangannya kemana? Ke atas. Berarti begini ya jawabnya. Masya Allah. Dibuka telapak tangannya. Begini. Ini yang terjadi. Ya, yang terjadi. Jadi ini hanya disukai saja. Ya. Ketika sedang sholat tidak boleh menjawab salam, tidak boleh menjawab bersin, ya, karena sholat itu dimulai dari takbir yang disebut takbiratul ihram. Takbir itu maknanya membesarkan, ihram itu haram bicara yang lain. Masya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Ya. Waktu sholat membunuh kelapa jengking dan ular, Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa binatang itu tidak boleh dibakar, Ustaz. Iya. Bagaimana kayak yang zaman sekarang kan kita matiin nyamuk, Ustaz. Oh iya. Itu bagaimana, Ustaz? Terus Iya, kedua, iya. masalah apa ya tadi, lupa. Iya, mematikan nyamuk dengan tepukan rakit, ya, yang di dalamnya menggunakan alus listrik, seperti dibakar. Maka itu membutuhkan fatwa para ulama. Ya, membutuhkan fatwa para ulama. Secara umum memang tidak boleh, karena hak bakar membakar bukan hak manusia, tapi hak siapa? Allah. Itu. Nabi mengancam bakar, tapi Nabi tidak pernah membakar. Kata Nabi, sholat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Aku akan perintahkan seorang di antara kalian mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan seorang untuk azan. Aku perintahkan seorang untuk menjadi imam bagi jamaah manusia yang ada. Dan aku akan keluar sekiranya aku dapatkan mereka ada yang tidak mau berjamaah. Kata Nabi, fa'ukharriqu 'alaihim buyutahum. Saya akan bakar mereka bersama rumah-rumah mereka. Ini cuma ancaman ya. Cuma ancaman, tapi enggak pernah Nabi sebelum Nabi, dan ada dalil bolehnya kita membunuh manusia dengan cara dibakar, termasuk hewan. Ya, jadi kesimpulannya enggak boleh sebenarnya sih. Ya, cuman lebih takkit lagi kita nunggu fatwa para ulama. Ya, fatwa para ulama. Karena ulama ya dia yang lebih berhak berfatwa. Iya, karena memang nyamuk itu dia realitanya, kenyataannya dimatikannya dengan menggunakan baterai yang keluar api ya. Nah, begitu. Iya. Iya, tidak langsung tapi bercikan trek gitu kan. Iya, konslet. Konslet. Iya deh. Masya Allah ya. Baru ya. Tapi yang namanya nyamuk. Iya. Ya kita lebih baik tunggu fatwa para siapa? Ulama. Karena para ulama kalau berfatwa itu benarnya dapat 2 pahala, salahnya dapat 1 pahala. Dan kita sebagai orang yang mendengar fatwa para ulama boleh diterima, boleh tidak. Ya. Tapi kalau hadis harus diterima, tidak boleh tidak. Begitu. Ya. Jangan kita fanatik ulama, hendaknya kita fanatik hadis. Tapi ya, ini hadis yang bicara.
idza hakamal hakimu, saya lupa ya. Pokoknya apabila seorang hakim berkeputusan fa asaba, benar, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Wa idza akhta, bila ia salah dalam berijtihad, lahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Luar biasa ya. Itu ulama itu. Karena ulama itu Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang senantiasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah siapa? Ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Tapi jangan disebut ulama itu Abdurrahman, kan ya. Hanya ada yang dia ulama, enggak ya. Kalau dia orang yang menyampaikan ilmu ya dari kitab para ulama, ya taulib lah ya. Kita ngelihat ulama itu jangan lihat zahirnya dulu ya. Lihat apa yang disampaikannya, yaitu dari para ulama. Itu. Ya, makanya kalau semua didasari dengan mengikuti ulama, Masya Allah. Allah sudah tegaskan innama yakhshallaha, sesungguhnya yang senantiasa takut kepada Allah, senantiasa yakhsha itu luar biasa ini. Senantiasa takut, terus enggak berhenti-berhenti takutnya. Kepada siapa? Allah. Siapa dia? Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Al ulama, yaitu para ulama. Bahkan Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Makanya negeri kita ini kalau didasari dengan ulama, nikmat ya. Benar-benar nikmat. Karena ilmu itu nikmat. Ya, silakan yang lainnya. Cukup ya. Ya, sekian, billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.